Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Alam yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Setiap manusia pasti akan menghadapi ujian dalam hidupnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Ada yang diuji dengan kesulitan ekonomi, ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan fitnah, kegagalan, dan berbagai masalah kehidupan lainnya. Bahkan orang-orang yang paling dicintai Allah pun tidak luput dari ujian. Para nabi dan rasul mengalami ujian yang sangat berat. Nabi Nuh diuji dengan kaumnya yang membangkang. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah menyembelih putranya. Nabi Yusuf diuji dengan perintah menyembelih putranya. Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang berkepanjangan. Dan Nabi Muhammad SAW diuji dengan berbagai kesulitan dalam dakwahnya. Karena itu ketika ujian datang kepada kita, jangan pernah berpikir bahwa Allah membenci kita. Justru bisa jadi ujian itu adalah tanda bahwa Allah sedang mendidik dan mengangkat derajat kita. Lalu pertanyaannya, ketika ujian datang, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus bersabar. Sabar adalah kunci utama dalam menghadapi ujian. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi tetap teguh, tidak mengeluh berlebihan, dan tetap taat kepada Allah meskipun keadaan terasa berat. Banyak orang mampu bersyukur saat mendapatkan nikmat, tetapi tidak semua orang mampu bersyukur saat mendapatkan nikmat. Ketika mendapatkan musibah, padahal kesabaran adalah salah satu sifat yang sangat dicintai Allah. Ketika masalah datang bertubi-tubi, jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Jangan mudah putus asa. Ingatlah bahwa setiap kesulitan pasti ada akhirnya. Seberat apapun malam yang kita lalui, pagi akan tetap datang. Begitu pula dengan ujian hidup. Tidak ada kesulitan yang berlangsung selamanya. Kedua, perbanyak doa kepada Allah. Saat manusia merasa kuat, seringkali ia lupa berdoa. Namun ketika ujian datang, barulah ia sadar bahwa dirinya lemah dan membutuhkan pertolongan. Allah, doa adalah senjata orang beriman. Ketika hati terasa sesak, ketika jalan keluar belum terlihat, ketika usaha belum membuahkan hasil, jangan berhenti berdoa. Angkat kedua tangan kita dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan penuh keyakinan. Allah mendengar setiap doa hambanya. Kadang-kadang Allah tidak langsung mengabulkan doa kita sesuai keinginan. Namun yakinlah bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Bisa jadi Allah menunda karena waktunya belum tepat, atau Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ketiga, memperbaiki hubungan dengan Allah. Ujian seringkali menjadi momen untuk melakukan introspeksi diri. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga melupakan akhirat. Mungkin kita mulai lalai dalam sholat, jarang membaca Al-Quran, atau kurang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Ketika ujian datang, jadikan itu sebagai kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Perbanyak sholat tepat waktu, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak istighfar, perbanyak zikir. Hati yang dekat dengan Allah akan lebih kuat menghadapi berbagai cobaan hidup. Keempat, tetap berikhtiar dan jangan menyerah. Sebagian orang salah memahami tawakal. Mereka hanya berdoa tanpa berusaha. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan antara doa dan ikhtiar. Jika diuji dengan kesulitan ekonomi, teruslah bekerja dan berusaha dengan cara yang halal. Jika diuji dengan kegagalan, bangkitlah dan coba lagi. Jika diuji dengan sakit, berobatlah sambil memohon kesembuhan kepada Allah. Seorang mukmin tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan. Selama masih ada kesempatan, selama napas masih berhembus, teruslah berusaha. Allah menyukai hamba yang berjuang dan tidak mudah putus asa. Kelima, husnuzon kepada Allah. Husnuzon berarti berprasangka baik kepada Allah. Ketika ujian datang, setan sering membisikkan pikiran-pikiran negatif. Setan ingin kita merasa bahwa Allah tidak peduli kepada kita. Padahal Allah Maha Penyayang. Bisa jadi apa yang kita anggap musibah ternyata menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih besar. Bisa jadi kegagalan yang kita alami justru mengarahkan kita menuju kesuksesan yang lebih baik. Bisa jadi kehilangan yang kita rasakan justru membuat kita lebih dekat kepada Allah. Karena itu, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Percayalah bahwa Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Keenam, mengambil hikmah dari setiap ujian. Orang yang bijak tidak hanya bertanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Tetapi ia juga bertanya,
pelajaran apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku melalui ujian ini. Setiap ujian pasti membawa hikmah. Ada ujian yang mengajarkan kesabaran. Ada ujian yang mengajarkan keikhlasan. Ada ujian yang mengajarkan keikhlasan. Ada ujian yang membuat seseorang kembali ke jalan Allah setelah lama jauh darinya. Semakin kita mampu mengambil hikmah dari sebuah ujian, semakin mudah kita melewatinya. Ketujuh, mencari dukungan dari orang-orang saleh. Saat menghadapi ujian, jangan mengasingkan diri dari lingkungan yang baik. Dekatlah dengan orang-orang yang dapat mengingatkan kita kepada Allah. Berkumpullah dengan orang-orang saleh yang memberikan nasihat dan semangat. Kadang-kadang satu kalimat nasihat yang baik dapat menguatkan hati yang sedang rapuh. Lingkungan yang baik akan membantu kita tetap istiqomah ketika menghadapi cobaan. Kedelapan, jangan membandingkan ujian kita dengan orang lain. Setiap orang memiliki ujian yang berbeda-beda. Ada yang terlihat bahagia, tetapi sebenarnya sedang menyimpan kesedihan yang besar. Ada yang tampak sukses, namun sedang menghadapi masalah yang tidak diketahui orang lain. Karena itu, jangan iri terhadap kehidupan orang lain. Fokuslah pada ujian yang sedang Allah berikan kepada kita. Yakinlah bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jika Allah memberikan ujian kepada kita, berarti Allah tahu bahwa kita mampu melewatinya dengan pertolongannya. Kesembilan, perbanyak syukur. Mungkin terdengar aneh, mengapa harus bersyukur saat sedang diuji? Karena di balik satu kesulitan yang kita rasakan, masih banyak nikmat yang Allah berikan. Ketika sakit, kita masih memiliki iman. Ketika kehilangan harta, kita masih memiliki keluarga. Ketika menghadapi masalah, kita masih diberi kesempatan untuk berdoa dan memperbaiki diri. Orang yang bersyukur akan memiliki hati yang lebih tenang dalam menghadapi ujian. Kesepuluh, yakin bahwa pertolongan Allah pasti datang. Tidak ada ujian yang berlangsung selamanya. Tidak ada kesedihan yang abadi. Tidak ada kesulitan yang tidak memiliki jalan keluar. Allah memiliki waktu terbaik untuk memberikan pertolongan kepada hamba-Nya. Tugas kita adalah terus bersabar, berdoa, berusaha, dan bertawakal. Jangan pernah menyerah sebelum pertolongan Allah datang. Ketika ujian datang, jangan lari dari Allah. Justru datanglah lebih dekat kepadanya. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan doa, jangan tinggalkan Al-Quran. Karena ujian bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk menguatkan kita. Ujian bukan untuk menjauhkan kita dari Allah, tetapi untuk mendekatkan kita kepadanya. Semoga setiap ujian yang kita hadapi menjadi sebab bertambahnya keimanan, kesabaran, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi setiap ujian dan wafatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.